Shalom, saudara-saudara yang menerima anugerah dari Tuhan Yesus. Salam penuh kasih dan sukacita. Kiranya Allah Bapa memberkati kita dengan bermacam-macam karunia rohani yang memperlengkapi kita untuk bekerja bagi kerajaan Allah. Sekarang, mari kita berdoa untuk memulai renungan ini. Bapa yang penuh kasih, pagi ini sebelum masuk dalam saat teduh, kami mau mengucap syukur buat anugerah kehidupan yang masih kami nikmati saat ini. Engkau juga telah memberikan kesehatan bagi tubuh kami untuk bisa melakukan segala aktivitas kami. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami dengan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami dan menuntun hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, renungan kita kali ini akan membahas mengenai cerita Raja Ahab, seorang raja bangsa Israel. Meskipun Raja Ahab adalah seorang raja yang jahat, namun ketika Ben-Hadad Raja Aram menyerang bangsa Israel, Tuhan turun tangan membela bangsa Israel dan memberikan kemenangan. Mari kita baca awal serangan Raja Ben-Hadad terhadap bangsa Israel dalam 1 Raja-Raja 20 ayat 1. Ben-Hadad Raja Aram mengumpulkan seluruh tentaranya, 32 orang raja bersama-sama dia beserta kuda dan kereta. Lalu ia maju, ia mengepung Samaria dan memeranginya. Raja Ben-Hadad dibantu oleh 32 orang raja mengepung Samaria, sebuah kota bangsa Israel yang terletak di wilayah pegunungan antara Galilea di utara dan Yudea di selatan. Pertama-tama, Raja Ben-Hadad mengirimkan seorang utusan meminta emas, perak, istri-istri dan anak-anak Raja Ahab, dan segera disetujui oleh Raja Ahab. Setelah itu, Raja Ben-Hadad mengirimkan utusan lagi. Kali ini bukan hanya meminta segala milik kepunyaan Raja Ahab, tetapi juga segala milik kepunyaan pegawai-pegawai Raja Ahab. Dan kali ini, setelah berunding dengan tua-tua bangsa Israel, Raja Ahab menolak permintaan Raja Ben-Hadad. Ketika Raja Ben-Hadad mengatur barisannya untuk melawan bangsa Israel, seorang nabi datang kepada Raja Ahab dan menyampaikan firman Tuhan. Mari kita baca dalam 1 Raja-Raja 20 ayat 13-16. Tetapi tiba-tiba tampillah seorang nabi kepada Ahab, Raja Israel, serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, sudahkah kau lihat semua orang yang sangat ramai itu? Bahwasanya pada hari ini aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan." Lalu bertanyalah Ahab, "Dengan bantuan siapa?" Jawabnya, "Beginilah firman Tuhan, dengan bantuan orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah." Tanyanya pula, "Siapakah yang akan memulai perang?" Jawabnya, "Engkau." Kemudian ia menghitung jumlah orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah itu. Ada 232 orang banyaknya, dan sesudah mereka itu, ia menghitung jumlah seluruh rakyat, yakni segenap orang Israel. Ada 7.000 orang banyaknya. Lalu mereka maju menyerang pada waktu tengah hari, sementara Ben-Hadad minum-minum sampai mabuk di pondoknya bersama dengan ke-32 raja yang membantunya. Raja Ben-Hadad dikalahkan sehingga melarikan diri dengan naik kuda. Kekalahan ini tidak diterima dengan baik oleh Raja Ben-Hadad, sehingga ketika penggantian tahun, ia kembali menyerang bangsa Israel.
Mari kita baca 1 Raja-Raja 20 ayat 23. Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Jadi Raja Ben-Hadad menyerang bangsa Israel di dekat kota Afek. Akan tetapi kali ini pun bangsa Israel berhasil mengalahkan Raja Ben-Hadad. Dari cerita kedua penyerangan Raja Ben-Hadad terhadap bangsa Israel ini, kita bisa belajar cara kerja musuh kita, yaitu iblis. Iblis akan menyerang kita dalam segala kondisi. Pertama-tama, ia akan menyerang kita di wilayah gunung, yaitu berbicara tentang keadaan kita yang sedang berada di atas. Ketika segala sesuatu dalam hidup kita berjalan dengan baik, iblis akan berusaha menjatuhkan kita. Ia akan membujuk kita dengan kesenangan-kesenangan dunia, sehingga kita mengalihkan pandangan kita dari Tuhan. Ia akan membujuk kita dengan situasi yang nyaman, sehingga kita tidak akan mencari Tuhan. Dan apabila dia tidak berhasil menjatuhkan kita dalam serangannya di wilayah gunung, ia tidak akan menyerah, melainkan akan melanjutkan serangannya di wilayah tanah rata. Tanah rata berbicara tentang kondisi kita ketika segala sesuatu berjalan tidak baik, yaitu ketika kita sedang berjalan dalam titik rendah kehidupan kita. Iblis akan kembali menyerang kita di dalam saat terlemah kita. Ia akan membujuk kita untuk tidak mempercayai bahwa Tuhan baik dan akan menolong kita. Ia akan mengalihkan kita untuk mencari pertolongan dari ilah-ilah dunia, sehingga tidak mencari Tuhan. Baik di atas gunung atau di tanah rata, iblis selalu berusaha menyerang kita, karena tujuannya hanya satu, yaitu membunuh manusia. Kabar baiknya adalah kita memiliki Tuhan yang tidak terbatas dalam satu kondisi geografis. Dia bukanlah hanya Tuhan atas gunung atau Tuhan atas tanah rata, melainkan Dia adalah Tuhan atas semua kondisi geografis, dan Dia akan memberikan kita kemenangan di daerah manapun kita sedang diserang. Saudara yang terkasih, saya tidak tahu saat ini saudara sedang mengalami serangan di gunung atau di tanah rata. Tetapi satu hal yang saya tahu pasti, Tuhan beserta kita dan akan memberikan kita kemenangan atas semua situasi yang sedang kita alami. Mari saudaraku, kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk menutup renungan ini. Tuhan, Allah kami yang Maha Kuasa, terima kasih untuk berkat firman-Mu pagi ini. Kami percaya Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang bisa memberikan kemenangan dalam segala kondisi di mana kami diserang. Kami tidak takut bahaya karena kami percaya Engkau beserta kami. Terima kasih Bapa. Setelah bersaat teduh pagi ini, kami akan melakukan aktivitas harian kami. Kami mohon pertolongan dan perlindungan-Mu bagi kami di sepanjang hari ini. Biarlah Engkau memberkati segala apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.